Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 lalu akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul penyelesaian permainan Sudoku dengan menggunakan algoritma backtracking. Next. Adapun kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Sarah Tampubolon, kemudian ada Lilis Pardosi, Jerry Pangaribuan, Gahasa Purba, dan Jiko Aritona. Adapun outline kami ada 5. Yang pertama yaitu latar belakang dan solusi, di mana kami akan menjelaskan latar belakang dari topik kami ini dan apa solusi yang akan kami bangun. Dan yang kedua, analisis dan perancangan, yaitu analisis dan rancangan yang akan kami bangun dalam proyek ini. Dan selanjutnya hasil dan pembahasan, yaitu mengenai hasil dari pengerjaan proyek yang telah kami kerjakan. Dan yang keempat, demo permainan Sudokunya. Kami akan mendemokan produk dari berupa permainan Sudoku yang kami tampilkan dalam bentuk demo permainan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama kita akan masuk ke latar belakang dan solusi. Next. Sudoku merupakan permainan teka-teki logika yang tersusun atas baris dan kolom. Sudoku sendiri banyak beredar dalam bentuk buku, kolom koran, permainan konsol, maupun permainan pada smartphone. Kata Sudoku merupakan singkatan dari kalimat Sujiwa Dokunshin Nikagiru. Dalam bahasa Jepang berarti angkanya harus tunggal. Adapun tujuan dari permainan Sudoku untuk mengisikan angka-angka ke dalam baris dan kolom yang tersedia. Dengan ketentuan setiap angka yang dimasukkan hanya muncul satu kali dalam setiap baris dan kolomnya. Solusi. Maka dari latar belakang tersebut, kami membangun suatu algoritma backtracking yang dapat menyelesaikan permainan Sudoku, di mana dasar teknik backtracking ini adalah dengan teknik pencarian atau searching. Maka algoritma tersebut akan memberikan gambaran yang jelas, serta rancangan algoritma yang lengkap yang seolah-olah dapat berpikir seperti manusia. Sehingga permainan akan lebih mudah untuk menyelesaikan permainan Sudoku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait algoritma backtracking. Seperti yang kita ketahui, untuk melakukan penyelesaian permainan Sudoku, kami menggunakan algoritma backtracking, yaitu merupakan salah satu metode yang dapat kita gunakan untuk memecahkan masalah. Dan algoritma ini termasuk dalam strategi yang berbasis pencarian pada ruang status, di mana langkah-langkah pencarian solusi dengan algoritma backtracking yaitu sebagai berikut. Yang pertama, solusi dicari dengan bentuk lintasan dari akar ke daun. Simpul yang sudah dilahirkan dinamakan simpul hidup, dan simpul hidup yang diperluas dinamakan simpul E atau expand node. Kemudian yang kedua, jika lintasan yang diperoleh dari perluasan simpul E tidak mengarah ke solusi, maka simpul itu akan menjadi simpul mati, di mana simpul itu tidak akan diperluas lagi. Kemudian yang ketiga, jika posisi terakhir ada di simpul mati, maka pencarian dilakukan dengan membangkitkan simpul anak yang lainnya. Dan jika tidak ada simpul anak, maka dilakukan backtracking ke simpul parent. Kemudian yang terakhir, pencarian dihentikan jika kita telah menemukan solusi atau tidak ada simpul hidup yang dapat diperlukan. Next. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu analisis dan perancangan. Yang pertama yaitu jenis permainan Sudoku. Permainan Sudoku ini terbagi menjadi dua berdasarkan ukuran permainannya, yaitu terdapat permainan Sudoku 3x3 dan juga permainan Sudoku untuk 9x9. Nah, di sini kita dapat melihat cara bermain Sudoku. Yang pertama, menggunakan angka 1 sampai 9. Di mana cara bermain Sudoku yang pertama ini yaitu menggunakan angka 1 sampai 9, di mana Sudoku dimainkan pada kotak berukuran 9x9, di dalam baris dan kolom terdapat 9 kotak. Kemudian yang kedua, cara bermain yang kedua yaitu jangan mengulangi angka yang sudah ditulis dalam kotak dalam kotak 3x3. Dan yang terakhir, yang ketiga, tidak menebak angka. Kita tidak boleh menebak-nebak untuk mengisi kolom pada Sudoku, karena Sudoku merupakan permainan logika dan penalaran. Jadi kita tidak perlu menebak-nebak. Jika kita tidak mengetahui nomor apa yang harus
dimasukkan ke dalam ruang tertentu, kita harus melakukan memindai area lain dari kisi sampai kita melihat kesempatan untuk menempatkan nomor. Namun jangan mencoba untuk memaksa memasukkan angka yang kita tebak. Permainan Sudoku menghargai kesabaran, wawasan, dan pengenalan pola, bukan keberuntungan atau tebakan buta. Next. Di sini saya akan menjelaskan aturan permainan dari Sudoku. Yang pertama, pada baris harus diisi oleh angka-angka mulai dari angka 1 hingga angka 9, dan tidak boleh ada angka yang kembar dalam satu baris. Pada kolom juga begitu, harus diisi dengan angka-angka yang dimulai dari angka 1 hingga angka 9. Dan pada kolom juga tidak boleh ada angka yang kembar dalam satu kolom. Kemudian pada setiap bagian kotak area dengan ukuran 3x3 yang berisi 9 kotak kecil, kotak kecil tersebut harus diisi dengan angka 1 sampai 9, dan syaratnya tidak boleh ada angka yang berulang pada setiap kotak area. Selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang mendukung berjalannya implementasi pada permainan Sudoku dengan menggunakan algoritma backtracking, di mana dapat kita lihat bahwa di tabel 1 kebutuhan fungsional sistem. Yang pertama, pemain dapat muncul dalam permainan Sudoku. Yang kedua, pemain mengisikan angka-angka ke dalam baris atau kolom yang telah ditentukan. Yang ketiga, pemain dapat mengetahui kondisi not pada Sudoku. Yang keempat, pemain dapat menentukan nilai pada permainan. Lalu, kebutuhan dan fungsional sistem. Yang pertama, dalam proses implementasi sistem yang digunakan untuk menjalankan sistem menggunakan Windows 10, dan interface dalam permainan Sudoku yang sudah diimplementasikan mudah digunakan dan dimengerti. Selanjutnya, bagaimana sebuah sistem ini dirancang yang berisi deskripsi umum dengan penerapan not sebagai tag, di mana dapat kita lihat bahwa pada permainan Sudoku memiliki 2 tingkat level, yaitu tingkat mudah atau easy dan sulit atau hard. Di mana pada gambar yang pertama, tingkat level kesulitan atau hard ditentukan apabila jumlah kotak kosong yang belum berisi nilai, sehingga semakin banyak kotak kosong, maka semakin susah suatu teka-teki Sudoku untuk diselesaikan. Sedangkan pada gambar kedua, pada tingkat level mudah atau easy, apabila semakin banyak kotak yang telah berisi nilai, maka semakin mudah tingkat permainan teka-teki Sudoku untuk diselesaikan. Next. Pembahasan. Implementasi. Sudoku adalah permainan yang tersusun atas baris dan kolom dan teka-teki logika. Kata Sudoku merupakan singkatan dari kalimat Sujiwa Dokushin Nikagiro. Dalam bahasa Jepang berarti angkanya harus tunggal. Sudoku sendiri banyak beredar dalam bentuk buku, kolom koran, permainan konsol, maupun permainan pada smartphone. Mengisikan angka-angka ke dalam baris dan kolom yang tersedia dengan ketentuan setiap angka yang dimasukkan hanya muncul 1 kali dalam setiap baris dan kolomnya merupakan tujuan dari permainan ini. Dalam hal ini, dengan algoritma backtracking, diharapkan akan membantu pemain untuk menentukan nilai pada Sudoku, untuk menetapkan digit dari 1 hingga ke 9 ke sel kosong, sehingga setiap baris, kolom, dan subkisi berukuran 3x3 berisi tepat 1 contoh digit dari 1 hingga 9. Adapun algoritma yang kami pakai di sini, yang pertama itu adalah main algorithm. Pada kode yang kita lihat di slide, terdapat algoritma yang di dalamnya terdapat variabel grid tipe data array integer dengan nilai berupa angka antara 0 sampai 9 dan berdimensi 9 kali 9. Kemudian memanggil algoritma solve Sudoku dengan grid sebagai parameternya. Lalu selanjutnya algoritma solve Sudoku rekursif. Pada kode yang kita lihat di slide terdapat 3 parameter bertipe integer, yaitu grid, row, dan call. Pertama, dengan melakukan pengecekan, jika pada grid dengan indeks row, call sama dengan 0, maka akan melakukan rekursif dengan mengecek baris yang sama dan kolom plus 1 dengan memanggil algoritma isempty. Jika false, maka akan melakukan backtracking dengan kembali ke rekursif sebelumnya dan melanjutkan iterasi pada rekursif tersebut.
Lalu selanjutnya ada algoritma isEmpty. Pada algoritma ini, jika true, maka akan melakukan perulangan dengan iterasi 1 sampai 9. Setiap iterasi akan memanggil fungsi isSafe. Jika algoritma tersebut mengembalikan nilai true, maka pada kolom dan baris tersebut akan diisi dengan jumlah iterasi yang sudah dilakukan. Kemudian akan melakukan rekursif terhadap fungsi solve Sudoku. Lalu ada algoritma use in row dan use in call. Di sini pada kode yang bisa kita lihat pada slide itu menggunakan dua algoritma untuk melakukan pengecekan terhadap baris dan kolom pada variabel grid atau papan Sudoku dengan melakukan iterasi atau loop dari 1 sampai 9. Selanjutnya itu print function. Jadi pada fungsi print ini kita akan memprint dari grid tersebut ke dalam website. Kemudian algoritma untuk use inbox. Jadi algoritma ini akan mengecek pada papan sudokunya 9x9 tadi pada kotak pada 3x3 kotak tersebut kita akan mengecek apakah nilai tersebut sudah dimasukkan atau belum. Selanjutnya yaitu demo permainan Sudoku. Baiklah, berikut adalah demo dari Sudoku yang telah kami buat. Di sini kita dapat melihat Sudoku 9x9. Untuk nilai 0 tersebut merupakan nilai yang kosong atau empty. Misalnya kita memasukkan nilai yang salah, contohnya pada 3x3 ini kita lihat angka 3, 6, 5, 2, 8, 7. Jadi kita masukkan angka yang sama dari beberapa angka yang sudah dimasukkan pada 3x3 tersebut. Misalnya angka 2. Jika jawabannya tidak tepat, dia akan membuat background tersebut menjadi warna merah. Jika jawabannya tepat, dia akan mengubah background tersebut kembali ke warna biru. Kita bisa lihat angka 1 tersebut tidak ada di baris pertama, di baris ini, baris paling atas, dan juga tidak ada di kolom. Kita bisa lihat pada kolom ini tidak ada angka 1. Selanjutnya kita juga bisa mencoba pada bagian ini. Kita misalkan angka 8. Karena pada 3x3 tersebut sudah ada angka 8, maka ini akan bernilai false atau salah. Maka akan ditampilkan alert jawaban tidak tepat dan mengubah kotak tersebut menjadi warna merah. Kita masukkan nilai yang tepat, kita masukkan angka 9 karena pada baris tersebut tidak ada angka 9 dan pada kolom tersebut tidak ada angka 9. Jika benar, maka background akan kembali seperti semula, yaitu warna biru. Jika kita klik finish, tapi kita belum selesai mengisi semua kolom-kolomnya, maka akan jawaban belum tepat karena banyak kotak-kotak pada Sudoku yang belum kita isi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang telah kami buat yaitu algoritma backtracking merupakan salah satu algoritma yang efektif dalam melakukan penyelesaian permainan Sudoku. Dalam penyelesaian permainan Sudoku, algoritma ini lebih baik diimplementasikan dibandingkan dengan algoritma brute force, di mana algoritma backtracking merupakan perbaikan dari algoritma brute force secara sistematis mencari solusi persoalan di antara semua kemungkinan solusi yang ada. Dasar teknik backtracking ini adalah suatu teknik pencarian atau searching. Algoritma ini berbasis pada algoritma depth first search atau DFS. Cara kerjanya menelusuri salah satu kemungkinan yang ada mendapatkan hasil maksimal. Sekian dan terima kasih.